Kalau tidak lengkap konsekuensinya apa Pak? Misalnya kartu ujiannya ketinggalan. Nah itu sayang sekali mungkin dengan beribu-ribu maaf ya tidak bisa mengikuti ujian seperti Tidak itu. bisa ikut. Iya. Hai rekan ASN, ketemu lagi di Haba ASN bersama saya Aura, dan hari ini saya ditemani oleh Bapak Wildan Yatim Ismail selaku Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh. Yeay! Iya, gimana kabarnya Pak Wildan? Alhamdulillah baik selalu Ibu. Alhamdulillah. Boleh mungkin perkenalkan diri dulu Pak, supaya rekan-rekan ASN khususnya adik-adik calon peserta sekolah kedinasan bisa tahu nih Pak Wildan itu siapa. Oke, baik, terima kasih Bu. Hai rekan ASN, dalam hal ini adik-adik calon peserta sekolah kedinasan tahun 2023, perkenalkan nama saya Wildan Yatim Ismail. Dalam hal ini sebagai Kepala Bidang Informasi Kepegawaian di Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh. Baik, Pak Wildan, mungkin boleh di-share sedikit nih Pak. Saat ini kan berarti untuk proses ujian sekolah kedinasan itu ada dalam naungan bidang Bapak ya Pak ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, saat ini proses seleksi sekolah kedinasannya sudah sampai mana Pak? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mungkin di media maupun di media sosial bahwa untuk saat ini kan proses pendaftarannya kan sudah selesai per tanggal 30 April kemarin ya. Jadi ya bisa dikatakan mungkin adik-adik peserta yang belum sempat kemarin ya mohon dimaafkan, mungkin untuk tahun depan mungkin bisa berkesempatan untuk ikut. Nah, untuk yang saat ini sekarang bagi adik-adik kemarin yang sudah mendaftar, mungkin inilah saatnya untuk berdoa karena saat ini adalah tahapan verifikasi administrasi untuk peserta. Tahap awal Pak ya? Iya, tahap awal, semacam pemeriksaan berkas administrasi peserta, pemeriksaan berkas. Berarti setelah pemeriksaan berkas, kemudian akan dilaksanakan ujian, Pak? Ya, dan sebelum ujian juga nanti akan ada semacam pengumuman peserta, itu nanti di akhir bulan Mei ini, itu akhir bulan akan pengumuman peserta. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengecek di akun SSCN-nya masing-masing. Baik, ya. Bocoran sedikit dong Pak, kira-kira ujiannya dimulainya kapan nih Pak? Oh ya, untuk ujiannya sendiri ini mungkin bisa dicatat juga nanti insya Allah akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Juni. Minggu kedua bulan Juni. Ya. Baik, mungkin ada sekitar 1,5 bulan ya untuk adik-adik calon peserta mempersiapkan materi ujiannya nanti, gitu ya Pak. Baik, sekarang sih yang dilakukan ya berdoa, berkasnya terverifikasi dan memenuhi syarat ya Pak ya. Baik, nah kalau boleh tahu nih Pak, sudah ada berapa pelamar Pak sekarang? Ya, untuk pelamarnya sendiri mungkin ini kami sampaikan secara global ya. Jadi per tanggal 30 kemarin untuk peserta yang mendaftar di SSC ini itu adalah sekitar 180 ribuan. 180 ribu se-Indonesia ya Pak? Se-Indonesia, itu data globalnya ya. Luar biasa sekali. Sekolah kedinasan yang menjadi favorit apa nih Pak, yang paling banyak pelamarnya? Untuk saat ini masih dipegang oleh IPDN Bu. IPDN ya, luar biasa. Dari tahun ke tahun ya. Banyak sekali saingannya di IPDN ya Pak ya? Iya. Baik, nah kalau boleh tahu nih Pak, di Kanrek 13 BKN Banda Aceh sendiri itu ada berapa titik lokasi ujian Pak? Untuk kita sendiri kita hanya punya satu yaitu lokasinya di Laboratorium CAT Kantor Regional 13 BKN Banda Aceh. Baik, bisa dicatat ya, adik-adik calon peserta ya, tempat lokasi ujiannya hanya ada satu ya Pak ya, di Kantor Regional 13 BKN di ruang CAT. Iya, ruang CAT. Baik. Nah, kalau gitu mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Dan ini mungkin yang paling penting, yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman calon peserta. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh peserta Pak? Karena seringkali peserta itu gagal tapi karena hal-hal kecil. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya, dan menurut kami juga penting. Jadi yang pertama yang harus dipersiapkan, yang pastikan fisik dan mental ya, itu yang pasti.
Itu minimal adik-adik tuh harus sudah tahu tempat ujiannya tuh H-1 sebelum ujian. Jauh hari sebelum itu juga lebih bagus. Nah, yang kedua, pada saat datang ke tempat, pada saat akan mengikuti seleksi, jangan lupa kelengkapan administrasi dan persyaratan, misalnya seperti pakaian, itu juga yang harus diikuti gitu istilahnya. Kalau tidak lengkap konsekuensinya apa, Pak? Misalnya kartu ujiannya ketinggalan. Nah, itu sayang sekali, mungkin dengan beribu-ribu maaf ya, tidak bisa mengikuti ujian seperti itu. Tidak bisa ikut ujian berarti ya Pak ya, udah lulus verifikasi tapi gagal menjadi calon peserta bahkan ya. Iya, itu bisa dibilang sayang sekali ya. Baik, kemudian selanjutnya apa lagi nih Pak? Untuk berkas administrasinya sendiri yang harus dibawa, itu yang wajib dibawa itu yang pertama itu kartu ujian, tadi mungkin sudah disampaikan Ibu Aura, kartu ujian. Habis itu setelah itu kartu identitas, dalam hal ini adalah KTP. Tapi karena ada juga misalnya adik-adik calon pesertanya yang masih belum berusia 17 tahun dan itu belum wajib punya KTP, itu bisa menggunakan kartu tanda anak. Kalau misalnya belum ada juga bisa, jangan lupa nanti membawa KK asli, kartu keluarga yang asli, ataupun kartu keluarga fotokopi yang dilegalisir basah itu. Jadi fotokopi aja nggak boleh Pak berarti ya? Tidak boleh. Tidak boleh ya adik-adik ya. Fotokopi yang dilegalisir ya, seperti itu. Ya. Oke. Dan yang selanjutnya jangan lupa untuk datang tepat waktu. Kira-kira adik-adik peserta ini harus datang berapa lama sebelum ujian dimulai Pak? 60 menit sebelum ujian dimulai. 60 menit sebelum ujian dimulai itu udah maksimal ya? Iya, maksimal. Baik, kalau bisa lebih cepat daripada itu. Iya. Oke, mungkin ada pesan-pesan Pak untuk adik-adik peserta dari Pak Wildan selaku penyelenggara ujian dinasnya? Istilahnya kan practice make perfect ya, practice make perfect. Jadi ya latihan itu membuat sempurna gitu istilahnya. Jadi kalau dari saya untuk CAT ini kan sebenarnya kan semacam materinya itu semacam kumpulan dari 3 tahun kita duduk di bangku sekolah gitu istilahnya. Jadi itu mungkin tidak akan bisa kita pahami semuanya dalam kurun waktu 3 atau 2 bulan ini. Jadi itu ya bisa di strateginya itu ya dengan kita latihan itu. Oke, ada lagi mungkin Pak Wildan? Saya rasa cukup. Sudah, ya. Oke, kalau begitu dengan demikian berakhir juga episode Haba ASN hari ini. Mungkin bisa menjadi pencerahan untuk adik-adik calon peserta sekolah kedinasan untuk mempersiapkan ujiannya ya Pak ya. Kita doakan mudah-mudahan lancar dan berrezeki adik-adik semuanya. Amin, amin ya. Saya Aura dan Wildan. Iya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.